Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu Agustia, SPDI MPD. Saya merupakan dosen tetap pada Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah semester ganjil dan genap. Nah, adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya ada mata kuliah materi pendidikan agama Islam, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, media pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, desain pembelajaran pendidikan agama Islam, dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dari beberapa mata kuliah yang saya sebutkan di atas, ada satu mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya, yaitu mata kuliah materi pendidikan agama Islam, di mana mata kuliah itu merupakan mata kuliah wajib dan memiliki beban 3 SKS. Nah, adapun deskripsi mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang membahas konsep-konsep dan pokok-pokok tentang materi pendidikan agama Islam. Kemudian menganalisis perkembangan teori-teori materi pendidikan agama Islam, serta terampil dalam menerapkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan agama Islam dengan metode yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pokok-pokok pembahasan tentang materi pendidikan agama Islam. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teori-teori materi pendidikan agama Islam serta terampil dalam menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori materi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan metode yang tepat. Adapun video pembelajaran yang akan saya tampilkan ini adalah mata kuliah yang membahas tentang materi pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan materi rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, dalam pembahasan materi sholat ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian sholat, waktu-waktu sholat, tata cara sholat, dalil sholat, dan metode dalam membimbing anak untuk melaksanakan ibadah sholat serta dapat mengimplementasikannya dalam hari. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada proses perkuliahan ini adalah metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dengan metode ini diharapkan proses pembelajaran akan menjadi pembelajaran yang aktif, inspiratif, inovatif, dan efektif serta menyenangkan, sehingga mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik.
Hadir Bu. Asmida. Absen. Ada yang belum dipanggil namanya? Yang di belakang namanya siapa nak? Apandi Bu. Ya, Apandi. Oke, baik. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi baku. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu pada mahasiswa Ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Ya, baik. Siapa yang hari ini sholat subuh? Semua sholat ya? Ya, alhamdulillah. Baik, sholat itu rukun Islam yang keberapa? Fabiana? Yang kedua. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi PAI yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua. Nah, sebelum itu kita lihat dulu materi PAI itu mencakup materi akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, kemudian sejarah budaya Islam. Ya. Namun di sini yang kita bahas adalah pertemuan yang keempat, yaitu tentang rukun Islam. Di mana rukun Islam ini termasuk pada materi pendidikan agama Islam, yaitu akidah, akhlak, dan fikih. Kenapa fikih? Yaitu tentang sholat, zakat, puasa, tentang muamalahnya. Kemudian akidah akhlak adalah tentang bagaimana kita berkeyakinan, ya, bagaimana akhlak kita, kemudian bagaimana akidah kita. Nah, yang namanya akidah pasti tentu berhubungan dengan syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun pada hari ini fokus kita hanya pada sholat. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang sholat fardu, yaitu rukun Islam yang kedua. Nah, di mana sholat fardu itu adalah ibadah wajib bagi umat Islam. Ada berapa sholat fardu? 5. Ada yang bisa jawab apa saja 5 sholat fardu tersebut? Ya, namanya siapa nak? Suci. Silakan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Jadi ada 5 macam sholat fardu, ya, di mana kelima waktu tersebut dimulai pada sholat subuh hingga ke isya. Ya, jadi dari subuh hingga malam, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah waktu sholat. Yang pertama adalah sholat subuh. Kapan itu sholat subuh? Waktunya saat terbit fajar. Ya. Sholat subuh itu waktu mulai saat terbit fajar hingga matahari terbit sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah sholat zuhur, di mana sholat ini dilakukan saat matahari mulai condong ke barat. Kemudian sholat asar. Asar ini kapan? Dilakukan saat matahari condong lebih dari 45 derajat hingga hampir terbenam. Kemudian ada sholat maghrib. Kapan sholat maghrib? Waktu matahari juga. Iya. Kemudian sholat isya. Sholat isya dimulai. Sholat isya itu adalah ibadah yang dilaksanakan pada hingga tengah malam. Jadi ketika kalian tengah malam terbangun dan teringat atau tersadar bahwa saya belum sholat, jadi masih bisa melaksanakan sholat isya. Baik. Selanjutnya ada dalil tentang sholat. Nah, sholat ini sudah jelas diwajibkan bagi umat Islam, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada dalilnya, ya. Dalil
mengerjakan berpahala, namun ketika kita tinggalkan maka kita berdosa. Kemudian kewajiban sholat fardu bagi umat Islam itu apa? Umat Islam itu wajib melakukan sholat. Yang pertama itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kita taat kepada Allah berarti kita harus menjalankan perintahnya. Kemudian untuk membersihkan hati, orang yang rajin sholat sudah pasti hatinya bersih. Ya, kalau hatinya masih kotor, misalnya saya rajin sholat tapi masih hatinya kotor, berarti sholatnya tidak benar. Ya, kemudian ada kecintaan terhadap Allah. Ya, namanya kita cinta kepada Allah maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, misalnya saya cinta sama orang tua saya. Jadi kalau namanya saya cinta kepada orang tua saya, maka saya turuti apa anjurannya, apa yang diperintahkannya. Kalau saya menolak berarti saya tidak cinta. Ya, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada tata cara sholat. Ya. Sebelum sholat sudah pasti, sudah barang tentu kita harus melaksanakan yang namanya wudu, ya, atau bersuci. Nah, tidak harus berwudu. Bersuci itu ada beberapa macam cara. Ada misalnya caranya pertama wudu, kemudian bisa bertayamum, kemudian apa lagi? Iya, mandi bisa, ya. Tapi mandi itu hanya untuk hal-hal yang tertentu. Namun yang paling dianjurkan adalah berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, maka boleh bertayamum. Kemudian ketika kita sudah berwudu, maka kita laksanakan sholat. Apa-apa aja rukun sholat? Iya, yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga ruku, tidak sujud, ya, selanjutnya salam, ya, jangan lupa tertib, ya, jangan pula habis takbiratul ihram langsung sujud, itu menyalahi aturan, berarti nggak tertib, ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ada lagi hal-hal yang perlu kita ketahui. Setelah kita mengetahui tentang mengenal sholat fardu, ada yang namanya cara mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat. Ya. Ini calon guru, ya, calon guru semua, ya, dan calon orang tua. Maka kita harus tahu bagaimana cara mengajarkan sholat untuk anak, khususnya anak usia 5 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena usia 10 tahun sudah diwajibkan. Kenapa dari 5 saja? Karena 5 itu anak sudah memasuki yang namanya TK, usia TK. Jadi sudah mulai mengenal yang namanya ibadah. Ya. Bisa kita lihat, ya, peran orang tua. Apa peran orang tua untuk anaknya? Apa perannya? Iya, mendidik anak-anaknya, ya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kemudian mengawasi, melindungi, membimbing dan lain sebagainya. Ya, ini ada tugas orang tua mengajarkan ilmu pengetahuan tentang agama, menanamkan keimanan dalam jiwa anak, mendidik anak agar taat menjalankan agama, kemudian mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Ya. Nah, ini tadi sudah tahu bahwa sholat itu adalah berupa doa, ya, berupa doa. Kemudian artinya sholat itu isi di dalam sholat itu semua tentang doa, ya. Cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada cara meningkatkan kesadaran beribadah sholat, ya, kepada anak. Jadi anak ada yang
Yang pertama yaitu jadi contoh atau jadi teladan bagi anaknya. Jadi kalau anak kita mau rajin melaksanakan sholat, orang tuanya harus memberikan contoh. Nah, selanjutnya ada mendorong dengan mengajak sholat, artinya memberikan motivasi kepada anak untuk melaksanakan sholat. Kemudian bisa juga membuat jadwal agar anak konsisten beribadah. Ya. Jadi kalau kita pernah dulu waktu SD kita dapat ini, ya, ketika khususnya bulan puasa. Ya. Jadi ini kita cetak hari ini tanggal berapa kita sholat subuh kah? Kalau dia dicetak. Zuhur kah kita cetak dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi motivasi bagi anak-anak ya, agar dia konsisten dalam beribadah. Oke, saya rasa cukup materi untuk hari ini terkait materi pagi apa saja. Kemudian masuk kita kepada materi pagi tentang rukun Islam ya. Dan yang kita bahas rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dan ketika kita sudah mengerti apa itu sholat, maka kita ajarkan kepada anak bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana cara membimbing anak untuk melaksanakan sholat. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya silakan, Fabiana. Saya ingin bertanya bagaimana kalau seandainya wudhu kita itu tidak benar, apakah sah sholat itu? Baik, ya. Baik, langsung saya jawab. Jadi tadi sudah ada tata cara melaksanakan sholat, di mana sebelum melaksanakan sholat itu kita harus melaksanakan yang namanya wudhu. Jadi apabila wudhu kita tidak benar, maka otomatis sholat kita juga tidak akan sah. Ya, maka harus benar-benar kita wudhunya, kita ikuti bagaimana tata caranya, syariatnya, baru bisa melaksanakan ibadah sholat. Baik, ada pertanyaan lagi? Namanya siapa? Nabila. Oh, baik. Ya. Jadi kalau kita malas melaksanakan sholat, misalnya kita merasakan di subuh dan mau kita jamak di zuhur, itu tidak boleh. Ya, jadi untuk menjamak sholat itu ada ketentuan tertentu. Ya, jadi tidak boleh asal-asalan. Oke, baik. Yang terakhir adalah hari ini kita mau mengevaluasi. Yang pertama ibu mau bertanya tentang materi yang sudah ibu ajarkan. Kakak, namanya siapa? Iya, Aryan. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Baik. Sholat itu rukun Islam kedua. Baik. Sebelum kita melaksanakan sholat, hal apa yang harus kita lakukan, kakak? Iya, bersuci atau berwudu. Yang terakhir, bagaimana agar anak kita rajin melaksanakan sholat? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, baik. Bisa dengan cara membimbingnya, kemudian memberikan contoh. Oke, baik. Untuk hari ini saya rasa cukup materi hari ini tentang materi pagi yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan kita lanjut ke materi yang keempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.